Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak erupsi Merapi meluas ke 6 kabupaten dan kota yang tersebar di 34 kecamatan di Jawa Tengah. Buntut kematian anak anggota DPRD Tegal, polisi menetapkan 20 siswa sebagai tersangka. Sepekan jelang Ramadan, warga kota Semarang kian tercekik karena harga cabai, beras, dan telur makin mahal. Rumah sekaligus tempat usaha kasur dan bantal di Kabupaten Klaten ludes terbakar. Diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah rumah di Juwiring, Klaten ludes dilalap si jago merah Senin pagi. Api dengan cepat membakar rumah sekaligus tempat usaha beserta isinya. Banyaknya barang yang mudah terbakar seperti kapas dan kain membuat api cepat membesar. Petugas mengerahkan 2 mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran terjadi saat seorang pekerja sedang mengisi bahan baku kapas untuk pembuatan kasur. Tiba-tiba keluar percikan api dari mesin produksi dan menyambar bahan baku kapas. Api langsung membesar dan membakar bangunan rumah. Akhirnya merembet ke sini yang isinya kain sama bantal guling sama plastik, akhirnya juga merambat ke bangunan, terutama juga kayu-kayu juga. Ludes semua. Oke. Kerugian dari kebakaran rumah dan tempat usaha ini lebih dari 200 juta rupiah. Kalau sama bangunan ya 200-an juta lebih. Ini tempat usaha apa, Pak? Bantal guling kasur produksi bantal guling kasur. Sekaligus tempat tinggal? Kalau tempat tinggal juga. Api padam dalam waktu 1,5 jam dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Sepekan jelang puasa Ramadan, harga cabai naik hingga Rp70.000 per kilogram di pasar tradisional Kota Semarang. Tak hanya cabai, harga beras dan telur juga ikut merangkak naik. Harga pangan di Pasar Karangayu, Kota Semarang naik jelang sepekan puasa Ramadan. Harga telur ayam naik Rp4.000 jadi Rp30.000 per kilogram. Naiknya harga dipicu meningkatnya permintaan telur karena jadi bahan utama untuk masak hingga buat kue lebaran. Selain telur, harga beras juga ikutan naik Rp2.000. Harga beras medium dijual Rp12.000 per kilogram dan beras premium jadi Rp14.000 per kilogram. Naiknya bahan pokok ini membuat para pembeli harus menurunkan kuantitas dan kualitas belanja. Terus ini makin naik terus. Berarti harapannya harga normal kembali? Harganya kembali lah gitu. Bu, kalau ini harga beras naik, Ibu sendiri mengurangi jumlah pembelian beras ya sih, Bu? Iya, saya kurang. Biasanya 5 kilo, jadi 2 kilo, 3 kilo. Supaya turun lah, Mas. Biar orang-orang itu senang lah gitu loh, biar nggak banyak-banyak pengeluaran lah, Mas, kalau gitu. Kalau gini kan pengeluarannya banyak banget. Selain harga beras, harga cabai juga naik drastis. Cabai rawit merah dari Rp50.000 jadi Rp70.000 per kilogram. Begitu juga cabai merah keriting dari Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Harga bawang pun ikut naik. Untuk bawang merah kini dijual Rp45.000 per kilogram, lalu harga bawang putih Rp32.000 per kilogram. Kenaikan harga juga melanda sayur mayur, brokoli, kembang kol, hingga kentang naik di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000. Selain karena mendekati bulan Ramadan, gagal panen karena banjir jadi penyebab kenaikan kebutuhan pokok. Karena hujan. Hujan itu ya, Mas, hujan. Karena hujan kan petaninya ngambilnya susah. Kalau pohonnya itu sudah kena hujan, mati. Mati ya. Kenaikan bahan pokok membuat omset pedagang turun hingga 50%. Kenaikan harga diprediksi terus terjadi menjelang Idul Fitri. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Pelaku perampokan disertai penyekapan di Kabupaten Cilacap akhirnya ditangkap karena melawan, kaki 3 pelaku ditembak.
Tiga anggota perampokan dan penyekapan ini hanya bisa menyesali perbuatannya. Ketiganya ditangkap setelah mencuri berbagai barang dagangan dan menyekap korban. Mereka meminta imbalan tebusan hingga 15 juta rupiah untuk melepas korban dan barang dagangan yang akan disalurkan ke sejumlah toko di Kabupaten Cilacap. Namun aksi ketiga tersangka gagal setelah dibekuk di rumah persembunyiannya di Ciamis, Jawa Barat. Sempat melarikan diri, ketiga pelaku ditembak polisi. Menghentikan karyawan toko yang sedang menyuplai barang ini, kemudian dengan ancaman menggunakan sajam, barang-barang tersebut diambil dan dipindahkan ke mobil para tersangka. Kemudian selain itu juga para pelaku ini melakukan penyekapan dan meminta tebusan kepada keluarga korban. Barang yang dirampok berupa puluhan gas LPG dan ratusan liter minyak goreng. Polisi masih mengejar satu tersangka lain yang lolos saat penangkapan. Kini tiga tersangka dibui dan diancam hukuman 9 tahun penjara sesuai pasal 365 KUHP. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Aksi nakal anak-anak yang mencegat dan menaiki truk di jalur Pantura masih saja terjadi. Untuk menghindari kecelakaan, polisi berpatroli dan mengimbau warga untuk ikut menegur anak-anak yang nekat mengadang truk. Aksi anak-anak yang menaiki truk di Jalan Pantura, Kabupaten Rembang ini tak patut ditiru. Tak hanya membahayakan diri, perbuatan nekat anak-anak yang menghentikan dan menaiki truk juga membahayakan pengendara lain. Aksi nakal anak-anak ini juga terjadi tak hanya di siang hari tetapi malam hari. Meski sudah ditegur, aksi anak-anak untuk menumpang kendaraan truk seolah tak ada habisnya. Untuk menghindari kecelakaan, polisi akhirnya berpatroli dan mengajak warga untuk menegur anak-anak jika kedapatan berlaku serupa. Mungkin mau naik kendaraan maupun dengan situasi seperti sekarang buat konten dan lain-lain biar viral. Nah, kami mengimbau karena itu sangat membahayakan pengguna jalan. Kemarin di samping kita patroli mengimbau kepada warga masyarakat. Tak jarang aksi nekat menghentikan dan menaiki truk hanya sekedar konten di media sosial. Jangan sampai hanya demi viral anak-anak membahayakan diri dan hilang akal. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang.